wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davisa Nur Fatimah. Saya dari kelas R6A di Universitas Indraprasta PGRI. Nah, pada semester kali ini di mata kuliah praktik lab bimbingan konseling, saya mendapatkan tugas yaitu membuat video tentang praktik konseling. Nah, kali ini saya memiliki klien. Kliennya ini adalah seorang klien yang sedang merasa bingung dan jenuh dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, buat kalian yang penasaran apakah sang klien ini mendapatkan pencerahan atau enggak ketika konseling, silahkan menonton. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ya. Mbak, pakai sanitizer dulu ya. Baik, gimana perjalanannya kali ini, lancar? Iya, lumayan, tadi ada macet juga. Oh, ternyata sudah mulai macet ya, Iya, kali udah. ini di Jakarta. Iya. Emang Mbaknya rumahnya di mana? Di Condet. Oh, di Condet. Berapa menit sampai sini? Tadi 15 menit. Oh, 15 menit. Kalau boleh tahu naik apa, Mbak? Naik taksi online. Oh, iya, sendiri berarti ya? Iya, sendiri. Berarti tidak sedang ditunggu ya? Enggak sih. Oke, kalau begitu. Sepertinya kita baru pertama kali bertemu ya, Mbak? Iya. Boleh Mbak memperkenalkan diri dulu? Nama aku Azida. Iya, Mbak Azida. Umurnya 17 tahun. Wah, masih muda. Masih sekolah berarti ya? Iya, masih Di mana sekolahnya? di Cipayung. Cipayung. Oke, lumayan jauh juga ya berarti kalau Iya, dari iya. Condet. Oh iya, begitu. Berarti Mbak Azida ini kan masih sekolah. Karena lagi pandemi seperti ini, berarti sekolahnya dilanjutkan di rumah? Iya, online. Oh, online seperti itu. Baik. Karena kita baru bertemu, saya juga memperkenalkan diri saya, Mbak. Iya. Oke, nama saya Nafisa Nur Fatimah. Umur saya 24 tahun. Seperti itu, dan alhamdulillah saya sekarang udah jadi konselor baru hampir 1 tahun ini, Mbak. Oh, iya. Iya, seperti itu. Nah, biar nyaman nih, Azida mau dipanggil siapa? Mau dipanggil Mbak atau adik atau kakak atau siapa nih? Iya, Mbak, boleh. Mbak boleh. Oke, Mbak aja ya. Oke, Mbak Azwida sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Konseling belum sih. Oh, Belum belum pernah sama Belum. sekali. Oke, kalau misalnya konseling pernah tahu nggak sih artinya atau pernah dengar di sekolah? Ada nggak sih kata-kata konseling di sekolah? Konseling pernah dengar sih, di sekolah ada. Oh, di sekolah ada, guru BK-nya ada. Oh, berarti pernah konseling di sekolah? Pernah, tapi nggak sering. Oh, nggak sering, tapi berarti guru BK-nya tetap mengawasi ya? Iya. Oke, kalau begitu saya mau menjelaskan dulu nih konseling apa supaya kita bisa sama-sama tahu dan saling mengerti. Nanti tujuan kita tuh untuk pertemuan kali ini tuh arahnya kemana, seperti itu ya. Oh, iya, boleh. Oke, jadi konseling ini merupakan upaya bantuan dari konselor kepada konseli. Nah, saya ini sebagai konselor, Anda adalah seorang konseli, di mana nanti saya akan membantu Anda ketika Anda memiliki keluh kesah ataupun masalah ataupun apapun yang sedang Anda rasakan saat ini. Jadi ketika nanti Anda konseling, Anda bebas membicarakan apa saja yang sedang Anda rasakan, Anda alami. Bahkan ketika Anda sedang tidak bisa mengatasi masalah, Anda bisa menceritakan kepada saya, seperti itu. Berarti sudah paham ya? Oh, iya. Iya, Paham. seperti itu. Nah, untuk tujuannya nih biasanya orang-orang yang kesini itu nggak semuanya punya masalah gitu. Jadi ada orang-orang yang kesini hanya untuk butuh teman ngobrol, seperti itu. Ataupun misalnya kesepian, saya selalu menerima siapapun yang ingin datang ke sini dan saya akan melayani dengan sepenuh hati, seperti itu. Dan konseling juga di sini punya asas-asas, dimana kita harus menyepakati asas-asas itu. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, dimana nanti Mbak Azwida ini tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, bahkan tidak perlu seperti misalnya Mbak Azwida suka cerita sama teman-temannya, terus ternyata ceritanya terbongkar, kadang kan ya. Nah, kalau di konseling ini nanti Mbak Azwida tenang saja, semua yang Mbak Azwida katakan, yang Mbak Azwida rasakan, katakan ke saya, semuanya akan dirahasiakan dan tidak akan ada yang mengetahui tanpa izin Mbak Azwida. Jadi Mbak Azwida harus secara terbuka kepada saya dengan sukarela, harus menyatakan apapun yang sekiranya ingin Mbak Azwida sampaikan, seperti itu. Berarti sudah punya gambaran ya mengenai konseling seperti apa? Iya, dikit. Oke, seperti itu Mbak Azwida. Sebelumnya Mbak Azwida ini berapa bersaudara ya? 4 bersaudara.
bersaudara, anak berapa? pertama. Oh, anak pertama, berarti punya 3 adik ya? Iya. Oke, punya 3 adik. Kita bisa langsung mulai aja kali ya konselingnya nih. Seperti itu, karena tadi Mbak Azwida sudah paham. Apa ada yang mau ingin ditanyakan dahulu tentang konseling? Belum, nanti. Oke, nanti kalau misalnya mau tanya atau masih kurang paham bisa tanya kepada saya langsung ya. Seperti itu. Jadi sekarang Mbak Azwida bisa memulai menyatakan apa yang sedang Mbak Azwida rasakan ataupun sedang menurut Mbak Azwida itu sedang mengganggu pikiran Mbak Azwida, seperti itu. Bisa diungkapkan kepada saya secara sukarela. Kayaknya yang paling ganggu banget itu sekolah online. Sekolah online. Karena itu tuh nggak ada yang dijelasin materinya, terus tiba-tiba udah langsung suruh nonton video atau ngerjain soal, dan itu soalnya tuh banyak banget, dan deadline-nya juga nggak lama, sebentar doang, tiba-tiba udah langsung dikumpulin, terus jadinya materinya tuh nggak ada yang masuk sama sekali. Seperti itu. Jadi selama sekolah online ini tugasnya malah bertambah, tetapi materi yang masuk tuh Iya. kurang, seperti itu Itu ya. bertambah tapi ilmunya nggak nambah-nambah. Iya, benar-benar. Kalau boleh tahu, ketika menonton video itu video dari gurunya atau bagaimana? Kadang gurunya bikin video sendiri lagi training gitu, kadang juga ngambil dari YouTube. Seperti itu. Itu biasanya sekolah online-nya itu dimulai pagi ya, berarti ya. Iya, kayak Normal seperti sekolah. iya. Oke. Selain itu kira-kira apa lagi nih masalah selama di rumah aja nih? Mungkin gara-gara di pas sekolah itu suka ngantuk, gara-gara tidurnya tuh kadang malam atau enggak bisa juga pagi. Jadi pas sekolah online jadi ngantuk, terus kadang juga suka tiduran, masuk kelas online-nya jadi telat. Oh, seperti itu. Jadi seperti pola tidurnya tuh seperti berubah. Iya, jadi kebalik. Biasanya nih selama pandemi ini Mbak Azwida tidurnya jam berapa ya? Kadang paling cepet tuh jam 11, tapi pernah sampai pagi tuh sampai jam 2-an gitu baru bisa tidur. Gitu. Jadi ketika malam sulit untuk tidur, tapi ketika pagi, ketika sekolah online dimulai, kadang-kadang ketiduran bahkan ya, Iya. sampai mengantuk seperti itu. Kemudian apalagi nih yang biasanya dikeluhkan yang bermasalah banget atau gimana? Apa ya? Bosan juga di rumah, nggak ngapa-ngapain. Cuma geraknya cuma kalau mau belajar doang. Iya, seperti itu. Jadi Mbak Zuna ini kayak sepertinya udah jenuh banget ya di rumah. Iya, udah nggak Seperti tahu itu, mau sangat ngapain. ingin sekolah ya. Iya. Mbak Zuda, jadi sebenarnya permasalahan ini bukan hanya ada pada Mbak Zuda aja, tapi begitupun kepada saya yang biasanya pergi keluar, bahkan saya juga sedang melanjutkan kuliah, tapi ternyata harus seperti ini ya, sama-sama di rumah. Itu kejenuhan itu adalah sesuatu yang normal seperti itu, betul. Kalau boleh tahu biasanya di rumah, selama di rumah aja Mbak Zuda sama siapa aja di rumah? Ada orang tua, terus ada adik juga. Ada adiknya berapa? Adiknya 3. Mbak Zuda anak pertama. Anak pertama. Seperti itu, betul. Nah, selama sekolah online ini sebenarnya menurut Mbak Azwida, kalau misalnya nggak ada sekolah online, terus juga nggak ada sekolah tatap muka, apakah Mbak Azwida juga bisa mendapatkan materi melalui belajar sendiri di rumah? Enggak sih, karena nggak bisa belajar sendiri. Kadang malah jadi buka HP, terus jadi nggak jadi belajar. Ya, seperti itu. Jadi menurut Mbak Azwida nih ya, apakah sekolah online itu penting nggak sih sebenarnya? Penting sih sebenarnya kalau misalnya buat orang yang nggak bisa ngebagi waktu, nggak bisa belajar sendiri. Ya, Jadi bisa ada batasannya gitu, kapan waktunya belajar, tiduran gitu. Nah, saya melihat dari diri Mbak Azwida ini sudah bisa mengatur waktu di mana Mbak Azwida harus belajar seperti itu, di mana waktunya untuk bersantai-santai. Hanya saja mungkin permasalahan Mbak Azwida di sini adalah pola tidurnya ya, yang mungkin cukup mengganggu. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih bisa berbalik seperti itu? Apakah ada kegiatan di malam hari atau gimana? Nggak tahu sih, mungkin awalnya gara-gara pernah nggak bisa tidur, Ya. terus jadinya tidurnya pagi, terus akhirnya habis subuh terus tidur sampai zuhur, terus jadi kebiasaan aja. Gitu. Jadi dengan sendirinya tiba-tiba Iya. jadi terbalik sekali ya, yang Sampai biasanya. sekarang.
biasanya tidurnya jam berapa pas sebelum pandemi ini? Biasanya jam 10-an udah tidur. Biasanya jam 10 udah tidur, tapi sekarang karena pandemi seperti ini berbalik, di mana ada juga tambahan beban sekolah online seperti itu ya. Nah, menurut Mbak Zuda nih, sekarang yang Mbak Zuda lakukan itu sudah benar atau bagaimana sih? Belum sih, mungkin yang tidurnya itu kebiasaan buruk dulu kan, jadi bisa juga. Ya betul, perlu diubah. Dan apakah selama sekolah online ini Mbak Zuda pernah bolos atau tidak mengikuti? Belum sih, pernah sih gara-gara ketiduran. Oh, gara-gara ketiduran itu. Nah, gimana ya caranya supaya pola tidur Mbak Zuda tuh bisa normal lagi gitu? Menurut Mbak Zuda, pernah nggak sih Mbak Zuda punya rencana atau setidaknya pernah dipikirkan gitu untuk merubah ini semua? Iya pernah, waktu itu sempat sore itu sempat ngantuk gitu kan. Terus akhirnya ditahan buat nggak tidur biar ntar malam tuh ngantuknya cepat, jadi tidurnya bisa lebih cepat, tapi nggak bisa juga. Oh, tapi tetap gagal juga gitu, tetap tidurnya tetap malam hari. Ya seperti itu. Bagus, Mbak Zuda sudah memiliki kesadaran bahwa tidur malam itu, terlalu malam itu tidak baik ya untuk kegiatan kita di pagi hari seperti itu. Bahkan tidur malam juga terkadang bisa merusak kesehatan kita juga seperti itu. Pernah mempengaruhi Mbak Zuda? Iya pernah, jadi ngantuk, terus matanya jadi agak berat. Terus kalau malam itu kan main HP kan, jadi takut lama-lama ngerusak mata juga. Nah iya betul sekali, itu dia juga kesadaran yang sangat benar sekali seperti itu. Jadi ketika kita tidur malam, karena kita tidak memiliki aktivitas, ya kegiatannya hanya main-main HP seperti itu. Dan ketika pagi, ketika harusnya kita fokus, malah tidak fokus. Nah mungkin itu juga yang bisa menyebabkan kenapa materi yang disampaikan oleh guru Mbak Zuda melalui video atau melalui daring online seperti itu, jadi tidak masuk materi karena pola tidur kita yang berantakan. Sehingga ketika waktunya otak kita lemah karena kurang tidur, jadi kita tidak bisa menyerap materi seperti itu mungkin ya. Apakah Mbak Zuda setuju dengan pernyataan saya? Iya sih, setuju. Iya betul. Nah menurut Mbak Zuda nih, apakah Mbak Zuda tuh ingin seperti itu aja, apa bagaimana nih untuk kedepannya? Enggak sih, enggak mau kayak gitu terus, soalnya kayak capek gitu kalau tidurnya malam-malam terus. Ya benar, sebenarnya mungkin Mbak Zuda ingin berubah ya, ingin mencoba berubah. Nah karena sekarang Mbak Zuda sedang bersama saya, Mbak Zuda bisa nih membuat perencanaan atau menyatakan target-target yang sekiranya mungkin ingin Mbak Zuda lakukan untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Kira-kira apa nih target-targetnya atau rencananya? Rencananya belajar itu bisa lebih fokus. Betul. Terus kurangin main HP biar belajar bisa lebih fokus. Benar-benar. Terus pola tidurnya dijaga juga. Ya seperti itu, bagus, betul sekali, semuanya itu betul. Mengurangi waktu bermain handphone, terus berusaha untuk fokus. Dan yang dirasakan sama Mbak Zuda permasalahannya adalah pola tidur kan ya. Berarti bagaimana Mbak Zuda, gimana caranya memiliki pola tidur yang sempurna seperti awal seperti itu. Karena saya rasa ketika Mbak Zuda sudah memiliki kesadaran bahwa itu adalah hal yang tidak normal dan Mbak Zuda ingin tergerak, saya yakin pasti lambat laun ketika Mbak Zuda berusaha, itu pasti akan berhasil. Karena semua itu tergantung pada kesadaran diri sendiri. Seperti itu. Ya seperti itu. Jadi insya Allah ya saya akan mendukung Mbak Zuda. Dan semoga Mbak Zuda bisa melanjutkan kehidupan di pandemi ini dengan baik lagi, dengan normal lagi. Seperti yang ketika Mbak Zuda sudah melangkah ke sini saja untuk menceritakan kepada saya, itu saya yakin sekali Mbak Zuda sudah memiliki pergerakan yang hebat untuk perubahan yang lebih baik pada diri Mbak Zuda. Seperti itu. Kan kita tahu juga ya sekarang keadaannya seperti ini. Seperti itu. Jadi tidak hanya diri Mbak Zuda saja yang mengalami seperti ini. Mungkin orang-orang di sana bisa lebih parah lagi ya masalahnya. Seperti itu. Bahkan ada yang status perekonomiannya menurun, bahkan tidak punya pemasukan seperti itu. Karena memang kenyataannya pada saat ini pandemi COVID ini memang sangat mempengaruhi kehidupan kita semua seperti itu. Ya, apakah Mbak Zuda bisa menyadari bahwa
ketika pandemi ini kita memang harus beraktivitas tidak dari biasanya. Iya sih. Ya benar ya, karena ketika kita di rumah paling tidak kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif aja sih ya. Iya. Ya seperti itu. Mbak Zida, ada lagi yang ingin dikeluhkan? Udah mungkin Udah, itu aja. Apa mau ngobrol-ngobrol apa gimana? ngobrol apa? Bingung ya? Ya udah. Sudah cukup nih, ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih. Oh sudah, oke baik. Begini Mbak Zida, jadi tadi Mbak Zida itu sudah memiliki kesadaran dan kita udah sepakat ya bahwa semoga Mbak Zida bisa menjalankan rencana-rencananya untuk berubah ya. Iya. Seperti itu. Kalau misalnya nanti Mbak Zida ingin cerita lagi ke saya juga akan bersedia menerima Mbak Zida dengan secara sukarela. Mbak Zida juga bisa datang ke sini ataupun nanti menghubungi saya karena nanti ada kartu nama saya berikan ya Mbak. Oh iya. Ya seperti itu. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Mbak Zida karena sudah ingin konseling ke sini. Semoga untuk selanjutnya Mbak Zida bisa kesini lagi lah ya. Iya. Seperti Terima kasih itu. juga ya Bu. Iya, sama-sama seperti itu. Ini kita tutup aja ya. Hai. Baik, terima kasih Mbak Zida. Assalamualaikum. Wah. Nah, itu dia tadi video konselingnya. Gimana nih? Masih banyak kekurangan ya? Buat kalian yang ingin mengkritik Nafisa atau memberikan saran kepada Nafisa untuk biar bisa lebih baik lagi, Nafisa akan menerima semua kritik saran dari kalian semua. Dan Nafisa ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Miskanik yang sudah memberikan Nafisa tugas praktik konseling ini. Karena tugas ini Nafisa jadi bisa mencoba untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa di like, dikasih komentar. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.